Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat PPG, perkenalkan, nama saya Titi Andarirat, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Dian Kurniati, SPD MPD. Pada praktik pengalaman atau PPL 1 yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Purwoharjo, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal atau ZPD pada pelajaran PPKN peserta didik kelas 1A. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona Proximal of Development atau ZPD. Scaffolding sendiri adalah pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi peserta didik. Peserta didik yang belum menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. One of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkai tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru, orang tua, atau orang dewasa, atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. ZPD seorang anak akan bersifat dinamis, berubah dengan seiring berkembangnya diri anak dan pada proses pembelajaran. Ketika anak menghadapi suatu tugas yang sulit, anak membutuhkan bantuan dengan memunculkan tingkat perbuatan dan pemikiran, belajar melakukan sesuatu, dan belajar berpikir. Anak terbantu dengan interaksi dewasa dan guru. Peran guru sangat penting untuk mengetahui perkembangan anak pada usia dan proses belajar, supaya guru bisa menerapkan pembelajaran berbasis ZPD, bisa menentukan level untuk ukuran kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual siswa adalah jika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi siswa yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Perbedaan di antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siswa tanpa pendampingan. Penerapan scaffolding saya lakukan di kelas 1 mata pelajaran PPKN Unit 4 Aku Cinta Lingkungan Sekitar dengan materi batas-batas wilayah menggunakan model kooperatif learning. Adapun langkah-langkah yang saya implementasikan yaitu pertama, penyajian informasi dengan menerangkan materi. Selain menerangkan materi, saya juga mengimplementasikan games dan bernyanyi arah mata angin supaya mereka paham mengenai batas-batas wilayah. Kedua, mengorganisasikan ke dalam kelompok, yakni membagi 27 siswa menjadi 6 kelompok. Ketiga, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Lalu, saya menjelaskan soal yang ada untuk dikerjakan siswa. Keempat, murid menempel bangunan sesuai soal dan kemampuan siswa. Saya memberi kertas bangunan yang sudah saya gunting rapi, saya kasih double tip, yang selanjutnya mereka tempelkan, mereka kerjakan bersama kelompok mereka sesuai deskripsi soal yang ada di atas. Di sini saya memantau mereka dengan berjalan dari kelompok 1 sampai kelompok 6, sehingga saya tahu siswa yang belum bisa dengan melihat gerak-gerik mereka, dan mereka pasti akan menimbulkan pertanyaan kepada saya. Di sini saya membimbing belajar siswa dengan menerapkan metode scaffolding kepada siswa. Selanjutnya adalah evaluasi. Di sini saya mengevaluasi hasil pekerjaan siswa, dan di situ saya mengetahui kelompok mana dan juga hasil siswa, hasil dari pekerjaan kelompok mereka yang masih belum mencapai ZPD akan mendapat bimbingan lebih dari saya maupun teman sejawatnya. Lalu selanjutnya saya memberikan apresiasi untuk hasil kerja kelompok mereka.
Selanjutnya adalah hasil yang diperoleh. Yang pertama, murid akan merasa terlibat dalam pembelajaran dengan soal HOTS dengan cara bekerja sama. Yang kedua, pembelajaran lebih bermakna dan juga terpadu. Ketiga, murid akan memiliki rasa gotong royong serta kemajuan dalam menyelesaikan tugas. Dapat dilihat di soal pertama, di situ sudah tertera denah dan juga batas-batas wilayah atau arah mata angin. Dan juga sudah ada deskripsi mengenai denah rumah Adit. Lalu hasilnya saya ambil satu kelompok di sini yang sudah mencapai tujuan dengan bantuan scaffolding saya. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran PPKN tema Aku Cinta Lingkungan Sekitar mengenai batas-batas wilayah. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikutnya adalah dokumentasi pembelajaran. Gambar 1 menunjukkan guru membantu siswa yang kesulitan dalam belajar untuk mengerjakan soal. Gambar 2, siswa bermain games arah mata angin. Gambar 3, guru menjelaskan soal di layar proyektor. Kesimpulannya adalah peran guru sebagai scaffolding interpretation yaitu membantu siswa yang kesulitan dalam memahami arah mata angin dengan konsep CPD untuk mencapai peningkatan. Apa yang dilakukan berupa games penjelasan, pemecahan soal HOTS, dan juga lagu arah mata angin. Demikian pembelajaran scaffolding yang saya terapkan. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat membantu guru dalam tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.